Halo semuanya, balik lagi dengan saya Bias Ratna Cempaka. Saya adalah mahasiswa semester 6 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya yang berjudul Sistem Perhitungan Pajak Jasa Konstruksi. Pada presentasi kali ini saya akan membahas beberapa poin penting dalam laporan kerja praktik saya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada dasar teori, dan ketiga perumusan masalah dan kesimpulan dan serta saran. Nah, keempat poin ini tentu saja berhubungan dengan judul yang saya ambil. Poin pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Next. Di sini ada perusahaan, penempatan, serta kegiatan. Yang pertama ada perusahaan CV Istiqomah atau CVIQ, didirikan dengan komitmen untuk berperan serta dalam proses pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dengan didukung dengan sumber daya manusia yang memumpuni di bidangnya masing-masing. CVIQ percaya dapat memberikan hasil maksimal di setiap pekerjaannya. Lalu di sini ada penempatan. Nah, sebagai salah satu mahasiswi yang melaksanakan kegiatan kerja praktik lapangan yang hanya bertempat di salah satu bidang saja, yakni membantu bagian keuangan dan penginputan data. Kegiatan yang biasanya saya lakukan di CV Istiqomah bisa dilihat pada kolom kegiatan itu merekap data-data yang harus diinput ke dalam komputer, lalu melakukan input data ke sistem yang biasanya juga saya lakukan hampir setiap harinya, dan juga belajar cara sistem pemotongan pajak jasa konstruksi pada CV Istiqomah sesuai dengan judul yang saya ambil pada laporan. Selanjutnya di poin kedua ada dasar teori. Next. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menurut Nugroho Wijayanto tahun 2001, sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan pelaporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi dibutuhkan manajemen. Yang kedua ada menurut Mulyadi tahun 2001, sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir catat dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi menurut Gillespie tahun 1981 ada 3, yaitu 1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi seorang manajemen. Yang ketiga, menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup. Memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal dan dapat dipercaya. Next. Lalu di sini ada pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayarkan oleh seorang wajib pajak atau orang yang bayar pajak kepada pemerintah berdasarkan undang-undang, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Lalu untuk pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, di mana dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah kita mengerti pengertian pajak secara umum dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, di sini ada definisi pajak menurut para ahli. Di antaranya ada 2 para ahli. Yang pertama ada Leroy Belleau. Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak
yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Sementara menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Setelah kita mengerti tentang pengertian pajak dan definisi pajak lainnya menurut para ahli, selanjutnya kita masuk ke fungsi pajak. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun 2017, penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara yang mencapai 85,6% dari total pendapatan negara dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan. Nah, jadi dari sini kita dapat memahami bahwa pajak begitu berarti untuk pertumbuhan suatu negara. Lalu selanjutnya ada pajak jasa konstruksi. Nah, karena begitu banyak jenis pajak, di sini saya agar merujuk dengan judul yang saya pilih, saya memilih pajak jasa konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pajak jasa konstruksi. Pertama ada mengenal PPh pajak jasa konstruksi. PPh jasa konstruksi adalah pajak penghasilan atas usaha di bidang konstruksi. PPh jasa konstruksi memiliki tarif bervariasi tergantung pada kualifikasi usahanya. Kualifikasi usaha termasuk maksudnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lanjut, cakupan jasa konstruksi ada menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pengerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Artinya, jasa konstruksi dimulai dari tahap awal, yakni konsultasi, sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan. Selanjutnya ada tarif pemotongan PPh pajak jasa konstruksi. Saya mengacu pada PP nomor 5 tahun 2008. Tarif jasa konstruksi dibagi menjadi 5, yakni 2% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang mempunyai kualifikasi usaha kecil. Yang 4% ada 2 kualifikasinya. Yang pertama untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki usaha, dan juga untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Berbeda tentunya. Yang satu pelaksana konstruksi tapi tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang kedua perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi tapi dia memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya ada tarif 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam poin yang pertama dan yang kedua. Lalu yang terakhir ada tarif pemotongan PPh 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya ada perhitungan pajak jasa konstruksi. Rumus perhitungan PPh jasa konstruksi adalah nilai kontrak yang belum termasuk PPN dikalikan tarif PPh jasa konstruksi. Sedangkan untuk mekanisme pemotongannya penyedia jasa langsung menyetorkan kepada kantor pajak. Kemudian untuk pengguna jasa diberikan surat pemberitahuan pemotongan PPh jasa konstruksi. Next. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, ada perumusan masalah. Di sini ada hambatan dan solusi.
ketika ada sebuah permasalahan pasti ada hambatan yang terjadi. Nah, ketika ada sebuah hambatan pasti ada juga solusi yang dapat menjadi penyelesai dari hambatan tersebut. Di sini hambatan yang saya temukan di CV Istiqomah adalah pada sistem perhitungannya, di mana nominal potongan pajak yang dibebankan dapat berubah-ubah karena berubahnya estimasi biaya pengerjaan konstruksi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Seperti contohnya misalkan estimasi biaya pekerja itu naik, sementara yang ada di data seharusnya itu turun. Nah, itu akan mengganggu laporan keuangan perusahaan yang sudah dicatat sebelumnya. Lanjut, ada solusi. Cara untuk mengatasi hambatan di atas adalah dengan melakukan survei mendalam pada estimasi biaya pengerjaan konstruksi agar pembebanan pajak tidak berubah dengan signifikan, agar tidak mempengaruhi laporan keuangan. Survei bisa dilakukan dalam waktu dekat atau setelah terjadinya konsultasi sebelum pembuatan SPK, dapat meminimalisir berubah-ubahnya estimasi biaya. Apa itu SPK? SPK adalah surat perintah kerja. Bisa kita lihat kembali pada solusi yang dimana kita harus melakukan survei mendalam pada estimasi biaya pengerjaan konstruksi agar pembebanan pajak tidak berubah-ubah dengan signifikan. Karena ketika suatu biaya yang sudah ditetapkan lalu beberapa pada satu kesempatan itu berubah antara naik atau turun, tentu akan merubah nilai yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, kenapa hambatan ini menjadi poin yang cukup terekspos di CV Istiqomah? Karena ketika SPK sudah dibuat, berarti laporan keuangan juga sudah disalin. Nah, jadi agar tidak terlalu banyak merubah laporan keuangan, makanya harus dilakukan survei mendalam atas estimasi biaya agar tidak terjadi hambatan seperti ini. Selanjutnya ada contoh perhitungan PPN dan PPh final. Seperti ada contoh yang bisa kita lihat di gambar ini. Ada beberapa uraian pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, biasanya ini sebelum konstruksi dimulai. Ada pekerjaan persiapan, yang pertama pengadaan di reset, 2 pasang papan nama proyek atau prasasti, yang kedua mobilisasi alat, dan yang kedua ada pekerjaan konstruksi, ada galian biasa atau manual, pasang batu, plesteran, acian, box beton bertulang, dan timbunan tanah. Kedua pekerjaan ini ditotal dengan hasil masing-masing lalu dijumlahkan menjadi satu jumlah. Nah, bisa kita lihat di kolom total harga paling kanan, ini adalah tulisan yang dibuat oleh komputer. Nah, jadi hambatan yang dimaksud ini seperti ini. Ini adalah contoh SPK. Nah, dalam SPK memuat uraian pekerjaan. Nah, di sini yang saya maksud dengan naik turunnya harga, bisa dilihat harga yang telah diestimasikan oleh komputer. Nah, itu dapat berubah. Nah, yang ini yang menjadi masalah ketika pembuatan laporan keuangan pada CV Istiqomah. Nah, di mana data yang dipakai dalam SPK ini adalah data yang ditulis oleh tulisan tangan. Bisa dilihat itu ada tulisan menggunakan pulpen. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungan PPN. PPN yang berlaku di sini adalah 10%. Cara menghitungnya adalah total biaya pengerjaan konstruksi ditambah dengan total biaya persiapan pengerjaan. Nah, jadi setelah ditotal semua pekerjaan yang pertama dan yang kedua didapatkan jumlah sekian, lalu dikalikan dengan 10%. Nah, 10% ini adalah pajak PPN-nya tadi. Jadi didapatkan PPN dengan hasil 17.600 sekian. Nah, lalu ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena PPN 10% ini yang dibebankan oleh pada pihak kedua. Nah, jadi bukan
dibebankan kepada pihak jasa konstruksi. PPN ini dibebankan kepada pihak kedua sebagai beban pajaknya. Lalu setelah ditotal menjadi 193.872.082. Lalu jumlahnya dibulatkan menjadi 193.872.000. Nah, setelah menghitung PPN yang dibebankan kepada pihak kedua, CV Istiqomah juga mendapatkan beban pajak tentunya dari PPh final sebesar 2%. Nah, kenapa 2%? Karena bisa dilihat dari pembahasan slide sebelumnya, yaitu CV Istiqomah merupakan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha yang kecil. Maka dari itu kenapa CV Istiqomah mendapatkan tarif pemotongan pajak sebesar 2%. Lanjut ke proses pemotongannya. Di sini cara memotong PPh finalnya adalah jumlah yang dibulatkan dikali dengan tarif pemotongannya, yaitu 2%. Jadi 193.872.000 dikali 2% sama dengan 3.877.440.000 rupiah. Bisa dilihat di sini ada nomor 1, yaitu konsultasi dengan penyedia jasa dan pembuatan SPK. Nah, konsultasi di sini berhubungan dengan pembicaraan tentang tata letak, lalu juga bahan-bahan yang digunakan, lalu lokasi, dan terkait sesuatu yang perlu dikonsultasikan. Lalu ketika konsultasi selesai, lalu dibuatnya SPK atau surat perintah kerja. Lalu yang kedua ada proses pembangunan sampai selesai dan pengeluaran SP ke bank dan penyedia jasa. Ketika proses pembangunan selesai, pihak penyedia jasa akan memberikan informasi kepada pihak kedua bahwa proses pembangunan telah selesai. Maka setelah itu dilakukan pengecekan oleh pihak kedua, lalu pihak kedua akan mengeluarkan SP atau surat pembayaran yang diberikan 2 rangkap, diberikan kepada bank dan penyedia jasa. Lanjut ke poin 3, ada PIN dan password, lalu melakukan proses pencairan dana. Dalam SP termuat PIN dan password. PIN dan password ini digunakan untuk mencairkan dana. Kenapa harus menggunakan PIN dan password? Karena uang yang didapatkan dalam jasa konstruksi ini tidak kecil, relatif di atas 100 juta ke atas atau bahkan bermiliaran. Makanya pihak kedua mengantisipasi dengan memberikan adanya PIN dan password yang hanya diketahui oleh penyedia jasa yang digunakan dan bank yang ditetapkan sebagai penyimpan uangnya. Lanjut ke poin 4. Ketika dana sudah diterima, maka membuat laporan keuangan sekaligus laporan SPT. Nah, SPT itu seperti surat laporan pajak. Lalu di poin 5 ada perhitungan PPN serta perhitungan PPh final. Nah, ketika perhitungan PPN dan perhitungan PPh final pada tahap 5 ini sudah mulai melakukan input pada laporan keuangan yang dengan benar. Artinya tidak ada estimasi-estimasi lagi yang dapat merubah nominal pada laporan keuangan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan dari pembahasan yang telah saya teliti hingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan pada CV Istiqomah berjalan sangat baik karena pemotongan pajaknya sudah dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak kedua. CV IQ tidak mempunyai beban pajak apapun pada negara, dan ini adalah suatu kondisi yang sangat baik. Yang kedua, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari staf pegawai CV Istiqomah adalah lambatnya pengeluaran surat pembayaran yang akan digunakan untuk pencairan pembayaran yang sudah dikerjakan oleh perusahaan. Lalu ada saran. Yang pertama, materi dan data yang diberikan kepada para mahasiswa atau mahasiswi yang bekerja praktik lapangan sudah cukup baik, dan bimbingan dari staf pegawai yang menangani masalah perbajakan juga sangat baik. Yang kedua,
Sebaiknya perusahaan lebih bertindak dengan tegas terkait lambatnya pengeluaran SP, karena semakin lama SP dikeluarkan maka akan semakin terhambat tahapan yang memang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat. Next, terima kasih sudah menonton video ini. Saya memohon maaf bila ada kata-kata kurang pantas atau yang tidak berkenan kepada kalian. Thank you so much for watching. Bye bye.